Halo Visioners, kembali lagi kita membahas hal-hal menarik seputar psikologi. Kalian pasti pernah merasakan lapar, tapi pernah gak sih kalian selalu merasa ingin makan? Kamu merasa terus-menerus lapar padahal baru beberapa saat lalu makan. Atau kamu merasa sulit berkonsentrasi kalau mulut kamu tidak mengunyah. Perasaan terus-menerus ingin makan itu menjadi musuh utama bagi orang yang sedang diet atau menjalani hidup sehat. Sama seperti anoreksia, gangguan selalu ingin makan atau yang disebut dengan binge eating itu dapat berdampak buruk pada kesehatan. Perlindungan resiko kesehatan pun jadi penting loh. Sayangnya, gangguan selalu lapar ini tidak terkenal anoreksia atau bulimia. Padahal di Amerika saja, binge eating disorder itu diderita oleh 2% pria atau hampir 3 juta dan 5% wanita atau hampir 5 juta berdasarkan data yang dirilis oleh National Association of Anorexia Nervosa and Associated Disorder. Gejalanya yang paling utama tentu saja susah mengontrol nafsu makan meski dalam keadaan tidak terlalu lapar. Kalau anoreksia dan bulimia itu disebabkan karena takut gemuk. Maka binge eating juga disebabkan karena alasan psikologis. Penasaran? Yang pertama, perfeksionis. Memang apa hubungannya perasaan selalu ingin makan dengan perfeksionis? Sekarang kita bahas dulu apa itu perfeksionis. Kamu mungkin seorang perfeksionis kalau hari ini punya target lari pagi lebih jauh dari kemarin, punya rencana detail yang harus berjalan sempurna, atau mempunyai presentasi tanpa kesalahan untuk bahan meeting. Itu adalah hal yang wajar memiliki keinginan untuk mengerjakan dan menghasilkan yang terbaik. Bedanya, seorang perfeksionis punya standar sangat tinggi untuk diri sendiri dan tidak menolerir kegagalan. Ketika gagal atau kenyataan tidak sesuai harapan inilah perfeksionis rentan menjadi binge eating, menjadi jalan penghibur di kala sedih atau gagal. Sensasi mengunyah, mencium aroma, atau mencicipi itu memang berdampak menenangkan bagi si perfeksionis. Namun, efek jangka panjangnya menimbulkan perasaan bersalah dan malu yang justru memperparah kondisi psikologis si perfeksionis. Selanjutnya yang kedua, depresi. Depresi sangat erat dengan binge eating loh. Karena dengan makan, seseorang mendapatkan penawar atas kesedihan, kesendirian, ketakutan, dan kecemasan. Makanan itu bisa membuat perasaan-perasaan tersebut terobati secara sementara, sehingga orang dengan depresi menggunakan makanan sebagai jalan keluar. Akhirnya, setiap merasa depresi, orang tersebut akan makan dan ini jadi kebiasaan. Orang yang binge eating disorder itu tidak bisa mengontrol diri sendiri, bermasalah dalam mengungkapkan perasaan, tidak puas, dan tidak percaya diri. Selanjutnya, perasaan terabaikan. Bagi banyak orang, makan menjadi jalan dalam mengatasi rasa sakit emosional. Makan terbentuk dari perasaan kurang kasih sayang, kurang dicintai, dan perasaan tidak dimengerti oleh orang lain. Bahkan pola seperti ini bisa terbentuk dari kecil ketika diabaikan oleh orang tua, teman, atau orang di sekitar. Perasaan kekurangan cinta inilah yang kemudian memicu tindakan menyalahkan atau membenci diri sendiri yang kemudian berujung pada makan sebagai pelarian. Tak hanya orang yang putus cinta, awalnya mungkin malas makan, tapi ujung-ujungnya malah makan terus. Siapa nih yang seperti ini, Visioners? Selanjutnya, perasaan ingin memberikan hadiah pada diri sendiri. Saat makan makanan manis, otak akan memerintah produksi dopamin, yakni hormon kesenangan. Perasaan inilah yang menyebabkan seseorang kecanduan makan. Karena bisa memberikan kebahagiaan, makan manis sering dijadikan hadiah pada diri sendiri saat stres, cemas, atau setelah melalui masalah yang berat seperti ujian. Saat stres berat karena pekerjaan, kamu malah makan kue berlebihan. Baru gajian langsung makan sushi. Atau sedang bosan masak mie instan. Makan dianggap kegiatan yang sangat menyenangkan dan kamu seakan tidak sadar.
Selanjutnya, tekanan sosial dan budaya. Ada yang mengatakan cantik itu langsing, cantik itu kurus, dan persepsi sosial budaya tentang cantik itu membuat orang menginginkan tubuh yang sempurna. Ketika pola diet ketat gagal dilakukan, akhirnya balas dendam pun dilakukan dengan makan apapun yang diinginkan. Siapa nih yang seperti ini? Tentu kamu sudah bisa menebak apa akibatnya kalau kebiasaan ini tetap dipelihara. Pola dietmu alias asupan kalori jadi tidak terkontrol loh. Obesitas menjadi ancaman utama. Jangka panjangnya, kamu akan rentan terkena penyakit seperti kolesterol dan jantung. Gimana nih Efficieners? Menarik bukan pembahasan kita kali ini? Siapa nih yang sudah merasa menjadi binge eating disorder? Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.